kita bisa duduk majelis taklim, ini sudah ada catatannya sebelum Allah menciptakan alam semesta. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa berzikir, bisa bersolawat, duduk di majelis taklim, ini sebelum Allah ciptakan alam semesta. Allah sudah ciptakan takdir manusia satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kesempatan untuk mawas diri, untuk evaluasi diri dengan melalui majelis ta'lim, yang mana majelis ini salah satu peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau Rasulullah menjelaskan dalam satu hadis yang dituangkan dalam kitabnya Da'watul Tammah wa Tadhkiratul Ummah, yang dikarang oleh Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Ghath Al-Arif Billah Maulana Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad, nafa'anallah bihi wa bi'ulumih. La yadkhulul jannah ahadun bi'amalihi. Beliau baginda Nabi Muhammad mengatakan, tidak ada satupun makhluk, siapapun juga, yang dapat masuk surga dengan amal ibadahnya. Tidak ada satupun manusia manapun, ahli ibadah setinggi apapun, tidak akan mampu dia masuk surga dengan amalnya. Qil wala anta ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kau ya Rasulullah? Qala wala ana. Aku pun juga. Aku termasuk orang yang masuk surga dengan rahmat Allah, yang bukan karena amal ibadahku. Illa an yataghammadanillah birahmatihi. Hanya dengan rahmat Allah manusia itu dapat masuk ke dalam surga. Dan aku pun masuk surga karena Allah telah memperkenankan aku, karena Allah telah luaskan rahmatnya kepadaku. Ini baginda Nabi. Bagaimana dengan kita? Illa an yataghammadanillah birahmatihi. Allah meliputi Nabi Muhammad, maka Nabi baru bisa masuk ke dalam surga. Padahal Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya makhluk yang dapat berbicara dengan Allah ketika nanti di akhirat. Nanti di akhirat itu semua umat manusia di Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu adalah alam setelah alam kubur. Jadi kita pertama kali itu di alamul arwah. Alam arwah pertama kali. Kita kenal, kita berzikir, kita bisa duduk majelis taklim. Ini sudah ada catatannya sebelum Allah menciptakan alam semesta. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa berzikir, bisa bersolawat, duduk di majelis taklim, ini sebelum Allah ciptakan alam semesta. Allah sudah ciptakan takdir manusia satu persatu. Allah sudah atur jalan hidup manusia satu persatu, makhluknya Allah satu persatu. Binatang ini lahirnya kapan? Induk daripada binatang ini itu siapa? Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di alam arwah, disitulah Allah memiliki alasan yang pertama, memiliki alasan untuk mengazab orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim.
non-muslim mereka beralaskan bahwa aku terlahir bukan dari golongan orang yang beriman, ya Allah. Kalau seandainya orang tuaku orang yang beragama Islam, tentu aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun orang tuaku kafir, tetanggaku kafir, seluruh keluarga besarku kafir. Bagaimana engkau azab karena aku tidak beriman, sedangkan Islam, iman tidak aku ketahui. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kau sudah pernah berikrar kepadaku kapan di alam arwah. Jadi semuanya alam arwah ini sudah pernah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, untuknya di situ Allah memiliki alasan untuk mengazab orang yang keluar daripada janji tersebut, telah janji di hadapan Allah. Maka di alam arwah itulah manusia digolong-golongkan. Ini golongan orang yang tidak beriman, ini golongan ahli maksiat, ini orang ahli sedekah, ini orang ahli puasa. Udah digolong-golongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah pernah bertemu sebetulnya di alam arwah. Maka salah satu daripada guru saya, beliau itu pernah bercerita kepada salah satu guru kami bahwa beliau pernah bertanya kepada Habib Umar bin Hafid, Habib, saya ini setiap mau maksiat tidak bisa. Sudah jelas di hadapan saya kemaksiatan, namun Allah menyingkirkan. Bagaimana bisa seperti itu? Dijawab oleh guru kita, aku sudah tahu sebelum engkau lahir di dalam perut ibumu, aku sudah tahu kalau engkau bakal menjadi muridku, aku sudah tahu. Makanya aku hindarkan engkau dari segala kemaksiatan tersebut. Subhanallah. Itu jangkauan daripada orang yang memiliki maqam qutbiyah, memiliki kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah tahu engkau akan jadi muridku dan akan melanjutkan ilmuku, maka dalam perut ibumu sudah aku kawal, engkau sudah tak kawal. Nah, akhirnya engkau bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita yang duduk di sini memiliki mata rantai ilmu nasab sampai kepada guru kita Habib Jamal dan sampai kepada Habib Umar bin Hafid. Nah, beruntung kita duduk tempat ini. Nah, ini menyambungkan mata rantai keilmuan. Meskipun mereka yang lagi streaming, mereka yang lagi lihat online, itu termasuk daripada orang-orang yang memiliki mata rantai pemahaman hingga sampai kepada guru kita Habib Umar bin Hafid radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi ulumihi. Nah, tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi ibadah Rasulullah, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa mengungguli iman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau baginda mengatakan, aku masuk surga ini termasuk daripada rahmat Allah.